Alhamdulillah dari apa yang disampaikan Bapak Muallim tadi, mungkin ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan. Saya membuka dua sesi. Yang pertama sesi dari jamaah, yang kedua dari media. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Ustaz. Tadi sempat dibahas juga mengenai perbedaan pandangan semua masalah. Nah, ini saya tanyakan yaitu berkaitan dengan perbedaan pandangan masalah itu, yaitu bagaimana atau sampai mana batasan kita dalam bertaklid mungkin contoh kecilnya di dalam sholat. Karena kan tidak menutup kemungkinan juga kita sebagai orang yang mengatakan kalau kita mazhab Syafi'i, mungkin di gerakan sholat yang lain atau gerakan satu gerakan di dalam sholatnya itu menggunakan mazhab yang lain. Yang ingin saya tanyakan itu sampai mana batasan untuk kita bertaklid di dalam satu hukum. Ya. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa itu terlihat awal. Ingatan susah gila. Maka salah lupa malah. Ulang kesempatan. Antar lupa. Fatwa. Dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, sejauh embe tau tekanggo bertaklid itu, ya. Perhatikan. Berarti pertanyaannya di sini terkait dengan bermadhab, bertaklid, ya. Itu kan ngoko itu bermadhab Syafi'i, ya. Nah, lagu kadang-kadang sopok pegawian ibadah arah itu di tengah duang ya. Padahal kita Syafi'i umbe hukumna, ya. Pada mara misalkan pelungguh itulah kita katakan rata-rata ini yang jadi pengusaha, si pedagang ini, ya. Syarat di antara sahna syarat jual beli nu nabi ijab qabul. Ijab itu kata-kata jual, ya. Qabul kata-kata terima, ya. Seperti itu. Jadi harus narainu. Lamun le madhab Syafi'i, ku jual barangku aji 1 siu, aku beli barang dia aji 1 siu. Itu namanya ijab qabul. Wah, itu lakuan ya. Terima nota penebet tidak kabul. Ya. Nah, jadi syarat ijab qabul ino, ya. Syarat ijab qabul ino lafaz serah dan lafaz terima. Pada merangkun dengan sinikah, ketika anak kula sakane binti sakane dengan mas kawin sakane tunai, ku terima nikah adalah sakane binti sakane, ya. Mas kawin sakane dibayar kontan. Nah, itu namanya ijab qabul, lafaz terima, lafaz jual dan lafaz beli, ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i harus itu. Lalu dalam mazhab lain cukup dengan terjadinya pertukaran antara barang, ya, dengan harga, sudah itu mencukupi mewakili dari proses ijab qabul. Tapi dalam mazhab Syafi'i harus. Karena kan rata-rata itu kan mazhab Syafi'i teman kita nih. Lalu kadang-kadang ada sebagian perkara dia tuang gawe, ya. Jadi lamun nasi bermadhab ino, dia akan mencari tahu, ya, tentang segala macam bentuk hukum ibadah yang berkaitan dengan Syafi'i,
menguasai dalil-dalilnya, lalu mengamalkan dengan segenap resiko yang ada dalam madhab tersebut. Ya, ini disebut aran dengan bermadhab. Ya. Ini dia. Lalu sekarang bertaklid. Ngombe sekarang bertaklid ini, ya, mengambil madhab yang lain dalam perkara-perkara tertentu yang lebih meringankan. Boleh enggak? Boleh. Diperbolehkan itu bertaklid, ya. Berpindah mengambil madhab yang lain dalam perkara-perkara tertentu, ya. Akan tetapi syaratnya bertaklid itu harus kita melakukan amalan itu seutuhnya sesuai dengan madhab yang kita ingin ikuti, dan tidak boleh menggabungkan dua madhab dalam satu ibadah. Ini dia, ya. Ini dia, nggak boleh seperti itu. Misalkan, ya, pelunggoda mau berwudu dengan cara Syafi'i, karena Syafi'i paling enteng model wudunya, ya. Terus melenda batalnya merongkun Maliki, wudunya caranya Syafi'i, tapi batalnya maunya Maliki, biar bersentuhan tidak membatalkan wudu. Nena bau. Kalau wudunya Syafi'i, maka batalnya juga harus Syafi'i. Kalau mau batalnya secara Maliki, maka wudunya juga harus Maliki. Ya. Nah, dan kalau ada orang yang mengambil enteng-entengnya saja, inilah yang disebut dengan talfiq. Tak boleh. Tak boleh itu, ya. Mengambil yang enteng-entengnya saja. Ambil wudunya Syafi'i, batalnya Maliki, dina kanggo seperti itu. Jadi kalau bertaklid itu harus seutuhnya, leakan A sampai Z, pilih dalam perkara tertentu. Seperti itu, ya, batasannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lupa misalkan kita kunut nih atau tahiyat awal, ya, sama-sama sunnah abad. Lupa itu kunut atau tahiyat awal. Nah, nakasi setelah tahiyat ini lupa itu sujud sahwi malah langsung salam itu. Ngombe dong konten nih. Nah, saya ngantok lalu dengan apa kan? Saya ngantok lalu dengan sholat subuh. Jadi selopuna lupa nah, ya, selopuna lupa nah. Tiba-tiba haditnya dirinya assalamualaikum. Nah, ngombe ongkona kunut dula sujud sahwi dula. Apakah tulangin sholatnya? Tidak. Ya, lamun wah lupa le selopukna nikah jalannya, ya maka tidak ada hukum bagi orang yang lupa, kecuali kalau yang terlupakan itu adalah rukun sholatnya atau fardu sholatnya, ya. Misalkan assalamualaikum warahmatullah, astaga, dia kurang bercepat baru dari rakaat terakhir, dia kurang bercepat kan. Nah, dia kurang bercepat baru dari rakaat terakhir, maka bangkit untuk mengambil rakaat baru, karena dia nggak bisa digantikan kecuali dengan menyempurnakan rukun itu. Wah, muni ya batas. Makanya misalkan lihatan, Mana muni ya kan udah. Aku burukan, wah selesai ini. Nah, ketika jaraknya itu tidak lama, ya, langsung ingat, maka bisa berdiri dengan mengambil rakaat yang baru untuk menyempurnakan sholatnya. Atau misalkan berjamaah nih, ya, berjamaah yang ngantok lalu jagana imam atau ini amat lalu saya kat kali subhanallah ngisim amum ya lolos doang, ya. Maka assalamualaikum warahmatullah kurang seke angkat makmum nih kurang serekat, nah, maka imam langsung berdiri mengambil rakaat baru seperti itu. Dan nanti takbir Allahu Akbar dari pertama sudah nggak serakaat. Kalau misalkan yang tertinggal satu rakaat, ya. Dan nanti sebelum salam ya ditutup dengan sujud sahwi seperti ini. Deh, wallahu taala a'lam. Mungkin dari media.
dari media nih, dari Akmal Halid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, seperti yang sempat disinggung tadi sedikit mengenai sholat witir yang artinya ganjil. Pertanyaan tiang, bagaimana dengan sholat yang tiang lakukan yang tiang sebut witir tapi dipisah, 2 rakaat salam dilanjutkan 1 rakaat? Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaswan? Ya, Jaswani. Bukan merek sabun, jadi itu bahasa Inggris. Nagen kiamat. Gitu. Bagaimana hukum sholat witir yang 3 rakaat? Ya, tetapi saya lakukan dengan 2 kali salam. Boleh apa tidak? Boleh. Ya. Jadi sholat witir ataupun sholat tarawih itu para ulama berbeda pendapat di sana cara melakukannya. Ya. Ada yang melakukannya kalau sholat witirnya 3 rakaat sekaligus dengan 1 salam, bisa juga dikerjakan dengan 2 salam. Ya mar'ang pun biasa di Ramadan itu kan 2 kali salam kan? 2 rakaat dulu, Assalamualaikum, bangkit lagi untuk mengambil 1 rakaat, bisa. Mau digabung menjadi 1 kali salam juga kanggo, bisa. Salat tarawih juga seperti itu. Mau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam boleh, atau misalkan 4 rakaat sekali salam juga boleh. Tetapi dalam sholat sunat itu dianjurkan untuk sholat sunat ya, sholat sunat itu dianjurkan untuk salam dalam setiap 2 rakaat. Lebih dianjurkan untuk salam pada setiap 2 rakaat. Nah, jadi bukan berarti lawan misalkan pulung bedeng kita dengan sholat tarawih 4 rakaat sekali salam langsung heboh. Jangan heboh. Boleh juga. Giliran terus kita kan bid'ahnya kan? Bukan seperti itu. Boleh. Hanya saja lebih dianjurkan ya dalam sholat sunat itu menyelanginya ya dengan salam dalam setiap 2 rakaat. Ya, wallahu ta'ala a'lam.